Perkenalkan, nama saya Abel Yolanda dengan NIM 2122215. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah materi pembelajaran SKI dengan tema atau judul Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Poin yang pertama yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam adalah sarana penting dalam mewariskan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan karakter, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam di Indonesia bukanlah sistem yang monolitik melainkan bersifat majemuk dan beragam. Tergantung pada konteks budaya dan sosial tempat lembaga tersebut bertumbuh dan berkembang. Poin selanjutnya yaitu sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang membentuk wajah Islam sistem pendidikannya di Nusantara. Pendidikan Islam telah eksis sejak masa awal masuknya Islam ke Indonesia dan hingga kini terus berkembang menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Pelajaran ini terbagi dalam beberapa fase, mulai dari masa klasik, masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga era modern dan digital saat ini. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan Islam formal. Pendidikan Islam formal yaitu lembaga pendidikan yang memiliki struktur jenjang dan kurikulum yang ditetapkan oleh negara. Di mana di sini pendidikan Islam formal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu madrasah. Madrasah adalah sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum untuk kas agama Islam. Dan yang kedua yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam. Perguruan tinggi keagamaan Islam menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu keislaman, namun kini juga membuka program-program umum seperti ekonomi, psikologi, dan teknik yang dengan pendekatan Islam. Perkembangan ini menunjukkan orientasi Islam yang progresif dan adaptif terhadap tuntunan zaman. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam non-formal. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal. Terdapat bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan agama yang fleksibel dan berbasis komunitas. Di mana di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berakal pada tradisi lokal dan klasik. Dan yang kedua yaitu majelis taklim. Majelis taklim merupakan kelompok pengajian yang biasa diadakan di masjid, di musola, dan di rumah-rumah. Yang terakhir yaitu TPA atau TPQ, di mana kepanjangannya yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. TPA atau TPQ adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan dasar-dasar membaca dan memahami Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, pendidikan Islam informal. Pendidikan Islam informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan tanpa adanya struktur formal. Orang tua adalah sebagai pendidik pertama dan utama berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, seperti membiasakan sholat, membaca doa, dan berperilaku akhlakul karimah. Poin yang keempat yaitu Sekolah Islam Terpadu atau SIT. Sekolah Islam Terpadu adalah bentuk pendidikan formal yang berkembang di era reformasi. Sekolah ini menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum khas keislaman dan membentuk suasana religius di seluruh aspek sekolah. Sekolah Islam Terpadu ini juga dikelolakan oleh yayasan swasta dan biasanya memiliki pendekatan pembelajaran tematik integratif. Poin selanjutnya yaitu peran lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berperan dalam mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga menjadi agen strategi dalam membangunkan sumber daya manusia, pelestarian budaya lokal dan Islam, serta menanamkan nilai-nilai moderasi beragam dan nasionalisme.
Peran ini semakin relevan di tengah dinamika sosial, tantangan globalisasi, serta krisis moral dan identitas generasi muda saat ini. Adapun peran lembaga pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penguatan akidah dan akhlak, dan yang kedua yaitu menanamkan nilai moderasi beragama, dan yang ketiga meningkatkan kualitas SDM Muslim, dan yang keempat konservasi budaya Islam Nusantara, dan yang terakhir yaitu partisipasi dalam membangun nasional. Poin selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama Kiai Hajar Hasyim Asy'ari, pesantren terbureng dan Nahdlatul Ulama atau NU. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pelopor sistem pesantren yang menggabungkan antara kajian kitab klasik atau salaf dengan orientasi kebangsaan, yang menekankan pentingnya adab dalam pendidikan serta peran santri dalam menjaga NKRI. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau terkenal pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharuan pendidikan Islam. Ia memperkenalkan sistem sekolah modern dengan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya yaitu Buya Hamka. Buya Hamka sebagai ulama, sastrawan dan cendrikawan Muslim. Buya Hamka berperan penting dalam mengembangkan pemikiran Islam modern melalui lembaga pendidikan dan tulisannya. Ia mendirikan perguruan tawalib serta aktif dalam Majelis Ulama Indonesia. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi, di mana beliau pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau ini Imam Zarkashi membawa pembaharuan dalam sistem pesantren dengan menerapkan sistem klasik, disiplin ketat, serta pembelajaran berbasis bahasa Arab dan Inggris. Pesantrennya menjadi model bagi pesantren modern di Indonesia. Tantangan dan problematika lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Dan yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pembelajaran. Diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pembelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.